Halo teman-teman investor, jumpa lagi bersama saya Daniel dalam catatan Daniel. Dan pada video kali ini kita akan membahas fenomena yang menarik di pasar saham, yakni saham BBRI yang anjlok di bawah 4.000 atau tepatnya 3.800 per tanggal 14 Januari 2025. Ini merupakan posisi terendah sejak 2021. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah fundamental BRI ini benar-benar memburuk atau justru ini peluang emas bagi kita untuk masuk sebagai investor? Yuk kita kupas tuntas. Jadi seberapa buruk sih sebenarnya kinerja BBRI ini dibandingkan dengan kinerja bank lain atau 4 big bank? Nah, BRI ini mengalami penurunan harga saham yang paling dalam dibanding bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, maupun BNI. Ya, ini sejak kuartal pertama 2024 lalu tentunya. Jadi mari kita lihat perbandingan kinerjanya. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan kredit. BRI mencatatkan pertumbuhan kredit secara year on year paling rendah, hanya 4,99%. Bandingkan dengan Mandiri yang tumbuh hingga 22,6%, BCA tumbuh 10,9%, dan BNI tumbuh 15,47%. Nah, ini menunjukkan bahwa BRI mengalami kesulitan dalam menyalurkan kredit, terutama sektor UMKM. Yang kedua, pendapatan bunga bersih atau net interest income, BRI hanya mengalami kenaikan 1,32% menjadi 100,8 triliun. Meskipun positif, tapi pertumbuhan ini lebih rendah dibanding Mandiri yang tumbuh hingga 5,2%, BCA tumbuh 9,28%, dan BRI masih lebih baik dari BNI yang justru mengalami penurunan pendapatan hingga 3,8%. Dan yang ketiga dari pencadangan risiko kredit. Jadi BRI ini mengalami kenaikan anggaran pencadangan sebesar 34,3% atau tertinggi di antara 4 big bank lainnya. Bandingkan dengan Mandiri yang naik 22%, sementara BNI dan BCA justru menurunkan pencadangan yang masing-masing sebesar 18 dan 15%. Nah, dari laba bersih, dari segi profitabilitas teman-teman, BRI ini mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 3,96% atau lebih rendah dibanding BCA yang tumbuh 14,31%, Mandiri tumbuh 4,67%, dan BNI tumbuh 4,04%. Lalu kenapa kinerja BRI ini melemah? Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, terutama terkait dengan kesulitan menyalurkan kredit UMKM yang berkualitas. Nah, jadi dengan kondisi makroekonomi yang kurang baik, mencari debitur UMKM atau sektor UMKM yang berkualitas tentu saja menjadi tantangan bagi BRI. Akibatnya pertumbuhan kredit itu jadi melambat. Kemudian yang kedua, cost of credit yang meningkat. Nah, jadi cost of credit BRI ini naik menjadi 3,85% per November 2024 yang lalu. Ini tertinggi dibandingkan dengan 4 big bank lainnya, di mana BCA hanya 0,23%, Mandiri 0,3%, dan BNI 1,1%. Sementara sentimen pasar dan daya beli juga ikut melemah. Itu faktor yang ketiga. Nah, kita tahu bahwa inflasi yang rendah atau di bawah 2% menandakan lemahnya daya beli masyarakat. Dan tentu ini berimbas pada permintaan kredit dan profitabilitas bank. Dan khususnya BRI ini kan sektornya lebih besar di UMKM. Segmen berikutnya kita akan bahas apakah saham BBRI ini bisa bangkit. Nah, tentu saja kita bisa melihat beberapa kemungkinan pemulihan dari BRI. Setidaknya ada 2 faktor yang bisa menjadi pemicu kebangkitan saham BRI. Yang pertama, penurunan suku bunga Bank Indonesia. Nah, jadi jika BI kembali menurunkan suku bunga di 2025 ini, maka cost of fund BRI ini bisa berkurang. Nah, ini akan meningkatkan margin bunga bersih dan tentu saja memperbaiki profitabilitas bank. Nah, secara khusus juga BRI akan terdampak. Yang kedua, perbaikan kondisi makroekonomi.
Nah, jika makroekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia ini membaik, maka permintaan kredit yang berkualitas tentunya juga akan meningkat. Hal ini tentu membantu BRI untuk menyalurkan kredit atau pinjaman yang lebih baik dan juga menurunkan pencadangan risiko kredit, sehingga laba bersih bisa tumbuh jauh lebih baik. Dan kalau kita mau masuk di BBRI, apa kira-kira strategi investasi? Apakah dengan anjloknya BRI hingga 40% ini waktunya untuk kita membeli? Nah, jadi teman-teman, secara valuasi saham BRI ini sudah berada di bawah standar deviasi -2 berdasarkan VBP 5 tahun sampai 10 tahun terakhir. Nah, berarti ini sebenarnya menandakan valuasi yang terbilang sangat murah. Jadi, bagi investor jangka panjang, yang pertama, jika ingin masuk, bisa memiliki time horizon investasi 1 hingga 3 tahun. Nah, ini menjadi momen yang tepat untuk akumulasi saham BRI. Namun tentu saja, pemulihan ini baru terasa di kuartal pertama atau kedua di 2025. Kemudian dari yang kedua, strategi dollar cost averaging. Jadi kalau mau mulai beli saham BRI secara bertahap, ini bisa dilakukan. Tentu saja untuk mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik dalam jangka panjang. Nah, kita juga tahu teman-teman bahwa analis konsensus yang dipublis oleh SNBC memang memproyeksi bahwa kinerja Bank KBMI 4 ini diperkirakan akan semakin mentereng 2025. Jadi di tengah beragam tantangan ekonomi yang memang bisa menantang atau sangat menantang. Jadi sejumlah analis memproyeksikan bahwa pertumbuhan bank ini akan lebih baik di 2025. Nah, jadi konsensus Refinitiv memperkirakan BRI akan meraup laba itu hingga sebagai pemilik induk itu 61,15% pada tahun 2024. Nah, dengan pertumbuhan tadi ya diproyeksikan 1,7. Nah, sementara pada 2025 laba BRI itu diproyeksi tumbuh lebih baik yakni 5,94%. Nah, artinya akan jauh lebih baik. Jadi keempat bank ini sebenarnya juga diproyeksikan tumbuh oleh konsensus analis. Nah, kalau kita lihat teman-teman, proyeksi laba 2024 dan 2005 ini tentu saja positif. Nah, ini oleh Refinitiv analis teman-teman. Jadi mereka tentu saja merekomendasikan untuk membeli bank-bank saham perbankan. Nah, jadi dari konsensus analis kita bisa lihat bahwa dari keempat bank ini, misalnya yang merekomendasikan BRI itu teman-teman, ada 17 yang membeli, 17 beli, ada 1 yang tahan. Nah, artinya target harga BRI itu diproyeksikan di 5.500. Nah, jadi secara jangka menengah sebenarnya kita bisa katakan BRI ini masih punya prospek. Kesimpulannya, kalau kita simpulkan bahwa saham BRI saat ini memang berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Namun fundamentalnya tidak seburuk yang terlihat teman-teman. Jadi kita sudah dengar konsensus analis dan juga review terkait dengan kinerjanya. Meskipun memang ada beberapa tantangan dari sisi pertumbuhan kredit dan cost of credit. Jadi ada peluang pemulihan jika BI ini kembali menurunkan bunga dan ekonomi membaik di 2025. Bagi investor yang bersedia untuk hold saham ini dalam jangka panjang, sebenarnya ini menjadi peluang untuk akumulasi karena memang lagi harganya diskon. Tapi tetap memperhatikan laporan kuartal 1 dan kuartal 2 2025. Ini sebagai indikator apakah saham BRI ini benar-benar mulai bangkit atau masih menghadapi tekanan. So teman-teman, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ini saat yang tepat untuk masuk ke saham BRI atau justru ini terlalu berisiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan teman-teman, sekali lagi kami mau disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual atau beli saham tertentu, tetapi ini merupakan pandangan pribadi. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.